Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya, Dena Channel. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang selalu menyimak video-video dari saya. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan mencoba berbagi pada teman-teman yang sedang belajar bertanam di rumah, terutama yang belajar bertanam secara hidroponik, tentang bagaimana menyemai seed yang benar supaya mendapatkan seedling atau bibit yang baik dan tidak kutilang. Kali ini saya akan berbagi tentang cara saya pribadi melakukan persemaian atau pembuatan bibit tanaman baru yang saya lakukan setiap saya akan menanam sayuran secara hidroponik. Di sini yang saya butuhkan adalah air, kemudian selembar kain flanel dan biji yang akan saya semai. Cara ini bisa dilakukan untuk semua jenis tanaman sayuran yang akan kita tanam, teman-teman. Dan langkah awal yang saya lakukan biasanya adalah membasahi selembar kain flanel dengan air biasa, dan kemudian saya menaburkan biji-biji yang akan saya tanam. Dan pastikan biji yang akan kita tanam itu mempunyai kualitas yang masih baik. Kemudian saya akan melipat kain flanel yang sudah ditaburi tadi seperti ini, teman-teman. Setelah 24 jam biasanya saya akan menengok biji yang saya tabur sehari sebelumnya. Di sini tampak bahwa sebagian biji sudah mulai pecah. Dan dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa biji yang saya tebar mempunyai kualitas yang masih sangat baik. Saya akan menunggu sampai besok hari untuk melihat bagaimana perkembangan dari biji-biji ini, teman-teman. Hari kedua setelah saya menebar benih, kita lihat kembali bagaimana perkembangan dari seed yang saya tebar. Di sini tampak bahwa seed 90% sudah pecah semua, dan sebagian yang kemarin pecah sudah mulai tampak tumbuh seperti daun baru. Langkah selanjutnya saya akan memindahkan seed-seed yang sudah pecah ini ke dalam media rock wool, teman-teman. Dan rock wool ini sudah saya basahi menggunakan air biasa. Langkah selanjutnya saya akan memindahkan calon-calon bibit baru ini ke dalam lubang-lubang yang sudah saya buat pada rock wool. Untuk jumlah calon bibit yang dimasukkan ke dalam lubang-lubang rock wool ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jika teman-teman ingin memanen tanaman pada saat tanaman dewasa menjadi sayuran baru, teman-teman bisa memasukkan satu lubang satu bibit tanaman. Tapi jika teman-teman ingin memanen dalam kondisi baby, teman-teman bisa memasukkannya dalam satu lubang 2 hingga 3 calon bibit. Teman-teman juga bisa memasukkan ke dalam lubang-lubang rock wool ini sesuai jenis tanaman, apakah ia tumbuh melebar atau tumbuh memanjang. Untuk tanaman yang tumbuh melebar seperti selada, sawi-sawian, teman-teman jika ingin memanennya ketika tanaman itu dewasa, teman-teman bisa memasukkannya satu lubang satu biji. Namun jika teman-teman menanam seperti kangkung atau bayam dan sejenisnya, teman-teman bisa menanam dalam satu lubang ini beberapa atau lebih dari satu biji untuk masing-masing lubang tanam. Setelah kita pindahkan semua calon bibit seperti ini, maka kita harus langsung menjemurnya di bawah sinar matahari. Ketika kita jemur di bawah sinar matahari, maka calon-calon bibit yang tadinya berwarna kuning itu seketika akan berubah menjadi hijau seperti ini, teman-teman. Dan ketika kita jemur, jangan lupa untuk membasahi media rock wool yang menjadi tempat tumbuh bagi calon-calon seedling kita, teman-teman.
Biasanya kelalaian yang dilakukan oleh teman-teman ketika melakukan prasemai adalah lupa menengok biji yang sudah ditabar di atas kain flanel, sehingga biji pun terlanjur menjadi panjang-panjang atau kutilang. Yang lain adalah ketika memasuki musim penghujan, sehingga teman-teman sulit mendapatkan sinar matahari. Akibatnya bibit yang disemai pun menjadi kutilang. Bibit akan dikatakan kutilang jika ia mempunyai panjang lebih dari 1 cm, teman-teman. Ketika kita bertanam di cuaca yang mendukung, maka kita akan mendapatkan bibit-bibit tanaman kita akan mulai tumbuh daun baru pada hari yang kelima, teman-teman. Di hari ke-8 hingga hari ke-12, pertumbuhan daun sejati dari bibit-bibit ini akan semakin tampak. Kelihatan pertumbuhannya, teman-teman. Sehingga pada hari ke-12, bibit baru biasanya sudah mempunyai 2 daun semu dan 2 buah daun sejati. Pada hitungan hari yang memasuki hari ke-14, biasanya bibit-bibit baru ini sudah mulai kehilangan cadangan makanan yang dibawa oleh daun semu dari biji, teman-teman. Hal ini ditandai dengan berubahnya warna daun semu seperti menguning pada bibit sawi ini, sehingga pada kondisi ini bibit harus sudah mulai kita pindah tanamkan pada media pembesaran sesuai dengan yang kita miliki di rumah. Teman-teman bisa menggunakan NFT, DFT, rakit apung, atau mungkin hanya menggunakan sistem sumbu sesuai media tanam yang teman-teman miliki di rumah. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi dan teman-teman tetap bersemangat untuk tetap berusaha menyemai dengan baik sehingga bisa bertanam sayuran di rumah. Dan terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.